Bayangkan kamu sedang berdiri berdesakan di dalam sebuah kotak besi raksasa. Di sekelilingmu ada 30 orang lain. Semuanya basah kuyup, semuanya kedinginan. Aroma di udara sangat spesifik. Itu adalah campuran bau asap knalpot diesel yang pekat, bau garam laut yang asin, dan bau muntahan yang asam. Lantai kapal licin, sepatu botmu terendam air bercampur minyak. Ombak di luar sana ganas. Kapal pendarat ini, Higgins Boat, terombang-ambing keras. Lambung kapal menghantam permukaan air setiap beberapa detik. Guncangan itu mengocok isi perutmu. Kamu melihat teman di sebelahmu. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar saat memegang senapan M1 Garand yang dibungkus plastik pelindung. Semua orang diam. Semua orang berdoa dengan cara mereka masing-masing. Lalu, kamu mendengar suara itu. Suara logam beradu dengan logam. Itu suara peluru senapan mesin yang memantul di dinding luar kapal. Kamu sadar satu hal. Kamu sudah dekat. Mesin kapal menderu lebih keras. Jantungmu berpacu seirama dengan suara motor diesel itu. Lalu tiba-tiba mesin melambat. Kapal berhenti dengan sentakan kasar. Rantai penahan pintu depan mulai bergerak turun. Cahaya abu-abu dari luar menyeruak masuk. Lalu pintu terbuka dan pemandangan di depanmu adalah neraka yang sesungguhnya. Selamat datang di pantai Omaha. Selamat datang di D-Day. Go, move up the beach! Medic! We need a medic over here! Hari ini kita akan membedah momen paling krusial dalam sejarah modern itu. Kita akan masuk ke dalam sepatu bot para prajurit infanteri. Kita akan merasakan apa yang mereka rasakan, melihat apa yang mereka lihat, dan memahami kenapa tanggal 6 Juni 1944 menjadi hari terpanjang dalam hidup mereka. Tapi sebelum kita melompat ke air yang dingin itu, kita perlu mundur sedikit. Kita perlu memahami alasan keberadaan mereka di sana. Tahun 1944, Eropa Barat berada di bawah cengkeraman penuh Adolf Hitler. Jerman Nazi sudah menduduki Perancis selama 4 tahun. Bayangkan peta Eropa saat itu. Dari ujung utara Norwegia sampai perbatasan Spanyol di selatan, garis pantai itu dikuasai oleh satu kekuatan militer raksasa. Hitler menyebutnya Festung Europa, benteng Eropa. Selama 4 tahun itu, sekutu, Amerika, Inggris, Kanada, dan pasukan pembebasan lainnya tertahan di Inggris. Mereka menumpuk kekuatan di seberang selat. Sementara di timur, Uni Soviet sedang bertarung mati-matian menahan gempuran Jerman. Stalin terus mendesak sekutu barat untuk membuka front kedua. Dia butuh sekutu menyerang dari barat untuk memecah konsentrasi pasukan Jerman. Misi ini sangat jelas. Sekutu harus menyeberangi Selat Inggris. Mereka harus mendarat di Perancis, menembus pertahanan Jerman, dan berbaris menuju Berlin untuk mengakhiri perang ini. Masalahnya Jerman tahu persis rencana ini. Mereka tahu sekutu akan datang. Mereka hanya tidak tahu kapan dan di mana. Untuk menyambut kedatangan itu, Jerman mempercayakan pertahanan pantai kepada salah satu jenderal terbaik mereka, yaitu Erwin Rommel alias si Rubah Gurun. Saat Rommel tiba di Perancis dan menginspeksi pertahanan pantai, dia melihat banyak celah. Dia langsung memerintahkan pembangunan pertahanan fisik yang masif, Tembok Atlantik. Ini adalah proyek konstruksi raksasa. Ribuan ton beton dituang, ribuan kilometer kawat berduri dibentangkan. Rommel punya prinsip sederhana. Musuh harus dihancurkan tepat di garis pantai. Mereka harus dihentikan saat kaki mereka masih basah. Jika sekutu berhasil membuat pangkalan di darat, Jerman akan kalah. Jadi Rommel mengubah pantai-pantai indah di Normandia menjadi ladang pembantaian yang terencana. Di dalam air, dia menanam ribuan rintangan. Ada Belgian Gates, struktur besi berat yang bisa merobek lambung kapal. Ada Rommel's Asparagus, tiang-tiang kayu yang dipasangi ranjau di ujungnya, khusus untuk meledakkan perahu pendarat saat air pasang. Di pantai, dia menanam jutaan ranjau darat. Dan di atas tebing, yang menghadap langsung ke laut, dia membangun Widerstandsnest, sarang perlawanan. Ini adalah kompleks bunker beton yang saling terhubung. Di dalamnya ada meriam artileri, mortir, dan tentu saja senjata paling ikonik dan menakutkan hari itu, MG42. Senapan mesin ini adalah mimpi buruk setiap infanteri. MG42 punya kecepatan tembak 1.200 peluru per menit. Suaranya bukan seperti senapan mesin biasa. Suaranya seperti kain kanvas yang disobek paksa. Prajurit Jerman bisa menyapu area seluas lapangan bola hanya dalam hitungan detik dengan senjata ini. Di seberang selat, di Inggris,
Sekutu mengumpulkan armada invasi terbesar yang pernah dilihat umat manusia. Operasi Overlord. Kekuatannya mencengangkan. Lebih dari 150.000 prajurit siap mendarat di hari pertama. Mereka didukung oleh hampir 7.000 kapal dari berbagai jenis. Mulai dari kapal perang raksasa, kapal perusak, hingga ribuan kapal pendarat kecil. Di langit, ada lebih dari 11.000 pesawat siap memberikan perlindungan. Prajurit-prajurit yang akan mendarat ini datang dari berbagai latar belakang. Ada divisi infanteri ke-1 Amerika, The Big Red One, yang sudah kenyang pengalaman tempur di Afrika dan Sisilia. Tapi banyak juga divisi lain seperti divisi ke-29 yang isinya adalah anak-anak muda Garda Nasional. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pertempuran pertama. Mereka belum pernah melihat orang mati. Mereka belum pernah mendengar suara peluru asli. Dan mereka membawa beban yang luar biasa berat. Seorang infanteri di D-Day membawa beban antara 30–40 kg di tubuhnya. Senapan, amunisi, ransum, sekop lipat, masker gas, peralatan pribadi, kadang ditambah mortir atau radio. Seragam mereka terbuat dari wol tebal yang diberi lapisan anti gas kimia. Bahannya kaku dan panas. Mereka dilatih untuk menyerbu pantai, berlari cepat, dan mencari perlindungan. Tapi ada satu variabel yang mengacaukan segalanya pagi itu adalah cuaca. Tanggal 6 Juni 1944, Selat Inggris sedang marah. Ombak tinggi, angin kencang, langit tertutup awan tebal. Kondisi ini membuat dukungan udara menjadi kurang efektif. Bom-bom yang dijatuhkan pesawat pembom banyak yang meleset dari target bunker Jerman. Artinya, saat kapal-kapal pendarat itu mendekati pantai, bunker-bunker Jerman itu masih utuh. Para prajurit Jerman di dalam bunker, campuran antara veteran tua yang lelah dan wajib militer muda, melihat ke arah laut. Awalnya kosong, lalu kabut terangkat, dan mereka melihat jutaan titik hitam memenuhi cakrawala. Armada sekutu datang. Pukul 6.30 pagi, H-Hour. Di sektor pantai yang diberi kode nama Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword, ram kapal mulai turun. Saat itulah teori strategi militer berhenti berlaku. Saat itulah realitas brutal mengambil alih. Mari kita bahas apa yang akan jadi di menit-menit pertama pendaratan itu, dimulai dari tempat yang paling mematikan yaitu Omaha Beach. Go, move out of the water. Medic! We need a medic over here. Keep moving, man. Don't stop. Pintu ram itu turun, besi menghantam pasir basah. Bagi orang-orang di barisan depan Kompi A dari resimen ke-116 di Omaha Beach, perang berakhir detik itu juga. Jerman sudah menunggu momen ini. Mereka sudah membidikan senapan mesin MG42 tepat ke arah pintu kapal. Begitu celah terbuka, peluru menghujam masuk. Bagian dalam kapal pendarat berubah menjadi perangkap maut dalam sekejap mata. Kamu yang berada di barisan belakang harus membuat keputusan instan. Kamu melihat teman-temanmu jatuh di depan. Instingmu berteriak. Kamu memanjat dinding samping kapal. Kamu menjatuhkan diri ke laut. Airnya dingin. Suhunya sekitar 10 derajat Celcius. Tapi masalah utamanya adalah kedalamannya. Banyak kapal berhenti terlalu jauh dari pantai karena takut kandas di gundukan pasir. Kamu melompat ke air yang tingginya seleher, atau bahkan setinggi kepala. Ingat beban 30 kg tadi? Di dalam air beban itu menjadi jangkar. Ranselmu basah kuyup, beratnya bertambah 2 kali lipat. Kamu berjuang mati-matian hanya untuk muncul ke permukaan dan mengambil napas. Kamu melihat prajurit lain di sekitarmu tenggelam, terseret arus, ditarik ke dasar oleh peralatan mereka sendiri. Mereka yang berhasil menapakkan kaki di pasir menghadapi teror berikutnya, yaitu jarak. Saat itu air laut sedang surut. Jarak dari bibir air sampai ke tanggul batu atau tebing tempat perlindungan terdekat adalah sekitar 300 meter. Bayangkan panjang 3 lapangan sepak bola. Lapangan itu terbuka sepenuhnya, tanpa pohon, tanpa tembok. Hanya pasir basah yang datar. Dan di ujung sana, di atas tebing setinggi gedung 4 lantai, ratusan moncong senjata Jerman mengarah padamu. Kamu mulai berlari. Pasir basah menyedot langkah kakimu. Sepatu botmu penuh air. Napasmu memburu. Suara di sekitarmu adalah kekacauan murni. Ledakan artileri menggetarkan tanah dan rongga dadamu. Suara brrrr dari MG42 terdengar konstan, tanpa jeda. Kamu melihat pasir di kiri dan kananmu meletup-letup kecil tersapu peluru. Kamu melihat rintangan pantai, balok kayu, besi segitiga hedgehog. Kamu menjatuhkan diri di belakangnya. Kamu mengatur nafas. Jantungmu memukul rusukmu begitu keras sampai rasanya sakit. Kamu melihat ke sekeliling. Struktur komando hancur total.
perwiramu mungkin sudah gubur, radiomu rusak terkena air, regumu terpencar. Kamu sendirian di tengah ribuan orang. Banyak prajurit yang mengalami freeze. Mereka berdiam diri di balik rintangan pantai, terlalu takut untuk bergerak, menunggu keajaiban. Tapi air pasang mulai naik, perlahan tapi pasti, air laut mulai menenggelamkan tempat persembunyian mereka. Pilihan mereka menyempit, tenggelam atau maju ke neraka itu. Itu gambaran di Omaha Beach, sektor paling brutal hari itu. Julukannya Bloody Omaha muncul karena alasan yang sangat nyata. Namun D-Day adalah operasi raksasa. Di pantai lain ceritanya punya warna yang sedikit berbeda. Mari kita geser pandangan ke barat, ke Utah Beach. Di sini nasib baik berpihak pada sekutu. Arus laut yang kuat menyeret kapal-kapal pendarat mereka sejauh 2 km dari target asli. Mereka mendarat di tempat yang salah. Tapi kesalahan itu adalah berkah. Lokasi pendaratan asli mereka dijaga ketat. Lokasi salah tempat mereka mendarat ini pertahanannya jauh lebih tipis. Jenderal Theodore Roosevelt Jr., putra mantan Presiden Amerika yang ikut mendarat di gelombang pertama, menyadari kesalahan ini. Dia berdiri di pasir dengan tongkat jalannya, melihat situasi, lalu mengucapkan kalimat legendaris. Kita akan memulai perang dari sini. Di Utah, tank-tank Sherman DD berhasil mendarat. Pasukan infanteri punya perlindungan. Mereka bergerak cepat menusuk ke pedalaman dengan korban jiwa yang sangat minim dibandingkan Omaha. Sekarang kita geser lagi ke sektor Inggris dan Kanada, Gold, Juno, dan Sword Beach. Kalau kamu mendarat di sini, kamu akan melihat pemandangan yang aneh. Benar-benar aneh. Pasukan Inggris datang membawa mainan khusus. Mereka menyebutnya Hobart's Funnies. Ini adalah tank-tank yang dimodifikasi menjadi bentuk-bentuk gila untuk mengatasi rintangan pantai. Ada tank yang disebut The Crab. Tank ini punya rantai besi besar di depannya yang berputar kencang seperti baling-baling, memukuli pasir di depannya untuk meledakkan ranjau darat. Ada tank yang membawa gulungan karpet raksasa untuk digelar di atas pasir lunak supaya truk di belakangnya tidak selip. Ada tank yang membawa jembatan lipat. Mainan-mainan aneh ini bekerja efektif. Infanteri Inggris dan Kanada berlari di belakang monster-monster besi ini. Dan di Sword Beach, di tengah hujan peluru dan ledakan mortir, terdengar suara musik. Itu suara bagpipes, seruling khas Skotlandia. Seorang prajurit bernama Bill Millin atas perintah komandannya, Lord Lovat, berjalan santai di pinggir pantai sambil memainkan lagu Highland Lady. Dia memakai kilt atau rok Skotlandia dan hanya bersenjata belati terselip di kaus kakinya. Orang-orang di sekitarnya tiarap, berlindung, berdarah, tapi Bill Millin terus berjalan tegak sambil meniup serulingnya. Belakangan, para tawanan perang Jerman yang diinterogasi mengaku mereka melihat orang gila itu. Mereka tidak menembaknya. Alasannya sederhana, mereka pikir dia benar-benar sudah gila dan menembak orang gila membawa nasib buruk. Kehadiran Bill Millin memberikan suntikan moral yang aneh tapi ampuh bagi pasukan Inggris di sana. Sementara itu, di Juno Beach, pasukan Kanada menunjukkan keberanian yang ganas. Mereka mendarat terlambat, air sudah pasang menutupi rintangan ranjau, banyak kapal mereka meledak, tapi begitu kaki mereka menyentuh pasir, mereka bergerak dengan agresif. Infanteri Kanada terkenal sebagai shock troops. Mereka menyerbu tembok laut, membersihkan rumah demi rumah di kota pesisir, dan pada akhir hari itu, pasukan Kanada lah yang berhasil masuk paling jauh ke daratan Prancis dibanding pasukan lain. Kembali ke Omaha Beach. Situasi di sana masih kritis. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Pasukan Amerika masih tertahan di pinggir pantai. Mereka terjepit di antara laut dan tebing. Korban terus berjatuhan. Panglima tertinggi Omar Bradley di kapal komando bahkan sempat mempertimbangkan untuk membatalkan operasi di Omaha dan menarik mundur pasukan. Itu adalah titik nadir. Titik di mana kekalahan terasa sangat nyata. Tapi di tengah keputusasaan itu, kepemimpinan muncul dari tempat yang tidak diduga. Bukan dari jenderal di markas yang jauh, tapi dari para sersan, letnan muda, dan kolonel yang berada langsung di pasir berdarah itu. Ada Kolonel George Taylor yang mendarat di tengah kekacauan, melihat pasukannya meringkuk ketakutan di balik tanggul. Dia berdiri, mengabaikan peluru yang berseliweran dan berteriak dengan kalimat yang mengubah jalannya pertempuran di sektor itu. Dia bilang, hanya ada 2 jenis orang yang akan tetap tinggal di pantai ini, yaitu mereka yang sudah mati dan mereka yang akan mati. Sekarang, ayo kita pergi dari sini. Kalimat itu menampar kesadaran para prajurit. Mereka sadar, diam berarti mati. Satu persatu, kelompok-kelompok kecil mulai bergerak.
Ini bukan gerakan serentak satu divisi. Ini adalah inisiatif regu-regu kecil. 3 orang di sini, 5 orang di sana. Seorang sersan berteriak mengisyaratkan untuk membawa Bangalore Torpedo itu ke sana. Mereka merangkak mendekati kawat berduri. Mereka menyelipkan tabung peledak panjang itu di bawah kawat. Lalu, boom! Kawat putus. Jalan terbuka. Mereka mulai memanjat tebing. Mereka merangkak naik melalui semak belukar, menghindari jalur utama yang dijaga ketat. Mereka mendekati bunker Jerman dari sisi buta atau blind spot. Mereka melemparkan granat ke lubang tembak bunker. Mereka menggunakan penyembur api. Satu persatu, senapan mesin Jerman itu mulai diam. Asap hitam mulai membubung dari bunker-bunker beton itu. Pertahanan Jerman yang tadinya terasa tak tertembus, mulai retak. Inilah titik balik D-Day. Kemenangan hari itu tidak ditentukan oleh strategi besar di atas peta. Kemenangan itu ditentukan oleh keberanian individu yang memutuskan untuk bangkit dari pasir dan memanjat bukit, meskipun seluruh tubuh mereka berteriak untuk tetap tiarap. Matahari mulai turun di ufuk barat. Langit Normandia yang tadinya kelabu, kini berubah menjadi jingga, bercampur dengan asap hitam tebal yang membubung dari tank-tank Sherman yang terbakar. Suara bising senapan mesin MG42 yang mendominasi sejak pagi, kini hilang. Digantikan oleh suara jenis lain, suara yang lebih pelan, tapi jauh lebih mengerikan. Teriakan, medik, yang bersahutan, rintihan orang-orang yang terluka, dan suara deburan ombak yang terus menghantam pantai, seolah-olah alam tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Jika kamu berdiri di Omaha Beach pada sore hari tanggal 6 Juni 1944, pemandangannya sulit diterima akal sehat. Air laut di sepanjang garis pantai benar-benar berubah warna. Merah pekat. Buih ombak membawa serta darah dari ribuan orang yang gugur di air saat pasang pagi tadi. Pasir pantai terlihat seperti tempat pembuangan sampah raksasa. Rongsokan besi, truk yang hancur, perahu pendarat yang kandas, masker gas yang dibuang, dan tentu saja tubuh-tubuh manusia yang berserakan. Tapi mari kita lihat mereka yang masih berdiri. Para penyintas. Kamu tidak akan melihat sorak-sorai kemenangan seperti di film-film Hollywood zaman dulu. Tidak ada yang melompat ke girangan sambil melempar helm. Yang kamu lihat adalah The 1,000-yard stare. Tatapan 1,000 yard. Prajurit-prajurit muda ini duduk di atas pasir atau bersandar di dinding bunker yang baru saja mereka rebut. Wajah mereka hitam terkena bubuk mesiu dan tanah. Mata mereka terbuka lebar tapi tatapannya kosong. Mereka menatap lurus ke depan, menembus objek fisik, seolah jiwa mereka masih tertinggal di momen pendaratan tadi pagi. Tangan mereka gemetar hebat saat mencoba menyalakan rokok. Adrenalin yang memompa tubuh mereka selama 10 jam terakhir tiba-tiba habis, meninggalkan rasa lelah yang melumpuhkan tulang. Mereka mengeluarkan ransum kaleng mereka, makan dengan lahap di sebelah jenazah teman seperjuangan yang tadi pagi masih bercanda di atas kapal. Rasa lapar manusiawi mengalahkan rasa jijik. Otak mereka sudah masuk ke mode bertahan hidup yang paling purba. Di sisi lain, bagi Jerman, sore itu adalah awal dari mimpi malam panjang. Tembok Atlantik, benteng yang digadang-gadang tidak bisa ditembus, sudah jebol. Mitos Festung Eropa hancur dalam satu hari. Para prajurit Jerman yang selamat kini menjadi tawanan. Mereka digiring turun ke pantai, melewati mayat-mayat orang yang mereka bunuh, untuk diangkut ke kapal dan dibawa ke Inggris. Wajah mereka sama kosongnya. Mereka tahu perang ini sudah berbalik arah. Pada akhir hari itu, The Longest Day pun berakhir. Harganya mahal, sangat mahal. Diperkirakan lebih dari 10.000 prajurit sekutu menjadi korban, tewas, terluka, atau hilang, hanya dalam waktu 24 jam. Di pihak Jerman, angkanya diperkirakan antara 4.000 sampai 9.000 orang. Pantai-pantai itu, Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword, kini punya nama baru dalam sejarah. Nama yang ditulis dengan darah. Tapi misi tercapai. Ratusan ribu tentara mulai bergerak masuk. Tank, artileri, dan suplai logistik mulai mengalir ke daratan Prancis. Pintu menuju Berlin sudah terbuka. Hitler kalah, meskipun dia butuh waktu hampir 1 tahun lagi untuk mengakuinya dengan cara bunuh diri di bunkernya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari D-Day? Operasi ini mengajarkan kita bahwa sejarah tidak dibentuk oleh pidato jenderal di ruangan ber-AC. Sejarah dibentuk di lapangan, di atas pasir basah, di dalam lumpur dan di tengah hujan peluru. D-Day adalah bukti keberanian kolektif manusia biasa. Anak-anak muda yang bekerja sebagai guru, petani, monter, atau pegawai toko, yang dipaksa menjadi pahlawan karena keadaan.
Mereka melompat ke air dingin itu bukan karena mereka tidak takut mati. Mereka melakukannya karena orang di sebelah kiri dan kanan mereka juga melompat. Mereka maju karena rasa persaudaraan yang lebih kuat daripada rasa takut. Dan karena mereka mau melangkah maju hari itu, dunia yang kita tinggali sekarang menjadi mungkin. Terima kasih sudah menemani saya membedah momen bersejarah ini. Kalau kamu merasakan sesuatu saat menonton video ini, atau kalau kamu punya kakek buyut yang pernah terlibat dalam perang kemerdekaan kita yang suasananya mungkin mirip dengan ini, ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini agar algoritma YouTube menyebarkannya ke sesama pecinta sejarah lainnya. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe itu biar kamu nggak ketinggalan cerita berikutnya. Saya Kopral Gondrong, hormat senjata, dan sampai jumpa di medan tempur selanjutnya.